Kalau di episode sebelumnya, aku udah sempat bahas tentang virtual tour, di mana tren ini terjadi akibat pengaruh perkembangan teknologi di dunia pariwisata. Di video kali ini, aku juga mau membahas salah satu dampak dan peran dari perkembangan teknologi digital di dunia pariwisata, di mana perkembangan teknologi digital didukung dengan perubahan gaya hidup dan evolusi kerja sangat dimanfaatkan oleh banyak orang dalam meningkatkan efektivitas dan produktivitasnya dalam bekerja sambil berwisata. Jadi, kali ini aku mau membahas soal digital nomad tourism. Hai, halo, selamat datang di Pintesaurus. Sebelum membahas apa itu digital nomad tourism, aku jelasin secara singkat dulu apa itu digital nomad. Kalau dilihat dari asal katanya, digital ini berkaitan dengan penggunaan teknologi komputer. Sementara nomad adalah kegiatan berpindah-pindah tempat atau tidak menetap dari satu tempat ke tempat lain tanpa adanya batasan. Jadi, digital nomad atau nomaden global adalah sebutan untuk orang-orang yang bekerja dalam jarak jauh dan menggunakan internet dan tidak menetap pada suatu tempat dengan kurun waktu yang lama. Para digital nomadic ini juga dapat dijelaskan sebagai orang-orang yang bekerja secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi sehingga tidak terikat oleh waktu dan tempat. Profesi mereka biasanya adalah profesi yang dapat dilakukan dari jarak jauh dengan memanfaatkan koneksi internet, seperti desain web, pemrograman, dan pasar online. Para digital nomad juga dapat menghasilkan konten-konten kreatif yang dapat memotivasi banyak orang dan dapat membantu banyak orang dalam menyelesaikan masalah mereka. Tidak hanya digital nomad, ada beberapa jenis nomadik lainnya yang dapat dijelaskan sebagai berikut: spiritual nomad, quick time out nomad, corporate nomad, health and health nomad, volunteer nomad, rich nomad, retire nomad, dan home nomad. Sedangkan digital nomad tourism adalah gabungan dari kegiatan digital nomad dan pariwisata. Nomadic tourism merupakan tren pariwisata baru di mana wisatawan dapat menetap dalam kurun waktu tertentu pada suatu destinasi. Istilah nomadic tourism ini terinspirasi dari kebiasaan masyarakat Mongolia yang berpindah-pindah tempat tinggal. Terdapat dua tipe digital nomad, yaitu workation dan bleisure. Workation adalah penggabungan antara bekerja dengan berlibur, sementara bleisure lebih kepada perjalanan bisnis dan leisure. Namun intinya, kedua tipe digital nomad ini tetap mendatangkan wisatawan untuk tinggal di suatu destinasi dalam kurun waktu tertentu. Sementara, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membagi jenis wisatawan nomad ke dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah glam packer atau wisatawan millennial nomad. Kelompok wisatawan ini memiliki preferensi wisata untuk menghabiskan waktu mereka pada suatu destinasi. Kelompok wisata ini cenderung tidak ragu untuk menghabiskan uang mereka demi mendapatkan kenyamanan dan kemewahan, sehingga mereka tidak ragu untuk menghabiskan uang mereka demi memperoleh pengalaman ataupun penginapan yang mewah. Selanjutnya, lux packer atau yang biasa disebut dengan luxurious nomad. Kelompok wisatawan ini melakukan pengembaraan untuk melupakan daerah asal mereka dengan menggunakan fasilitas media daring. Yang terakhir adalah flash packer. Ini adalah jenis wisatawan digital nomad. Kelompok wisatawan ini mirip dengan wisatawan backpacker. Apabila backpacker memilih harga yang lebih murah, walaupun harus memakan waktu yang lebih lama dalam perjalanan, flash packer atau digital nomad rela membayar lebih mahal untuk memperoleh kenyamanan dalam perjalanan. Maka flash packer merupakan tipe wisatawan yang akan rela membayar lebih untuk dapat menikmati pengalaman berwisata dengan lebih nyaman meskipun harus mengeluarkan lebih banyak biaya.
Wisatawan digital nomad sangat bergantung terhadap kemudahan akses internet dan juga teknologi. Sehingga mereka akan mempertimbangkan kemudahan akses internet yang cepat dalam memilih destinasi tujuan mereka. Dari data riset yang berjudul Digital Frontier 3.0 Study yang dirilis pada tanggal 15 April 2021 menyebutkan dari 80% digital explorer, sekitar 64%-nya merupakan tenaga kerja milenial yang menganggap bekerja dapat dilakukan di mana saja. Bahkan 70% responden menganggap mereka dapat tetap produktif meskipun bekerja di luar kantor. Sehingga tidak heran jika tren digital nomad ini semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan didukung dengan situasi pandemi saat ini. Kalau menurut kalian bagaimana? Lebih pilih kerja di kantor atau bekerja sambil berlibur? Sekian dulu penjelasan aku tentang digital nomad dan digital nomad tourism. Sampai ketemu di Pintesaurus selanjutnya. Bye-bye!